Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rian Ramadan dengan PM 201101-1024. Di video kali ini, aku akan mempresentasikan tentang pendampingan aku terhadap analisis hajar sesuai standar K3 pada UMKM PMP Bunena. Video ini merupakan tugas ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Doroti Roli Haratoga Panjaitan. Kalian tahu nggak sih apa itu UMKM? Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha mikro kecil menengah. Namun jika diruntut dari definisi dan sudut pandang berbeda, UMKM memiliki pengertian jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan rumah tangga maupun badan usaha kecil secara lebih spesifik. UMKM yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan. Apa sih ciri UMKM itu? Pertama, jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Kedua, memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap, bahkan pengelolaan keuangan juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi. Dan yang terakhir, SDM-nya belum memiliki jiwa wirausaha yang terarah sempurna. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerja termasuk masyarakat dan lingkungan pekerjanya. Keselamatan kerja adalah upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan termasuk untuk menyelamatkan peralatan serta hasil produksi. Keamanan kerja adalah upaya agar pekerja merasa tentram dan aman di tempat kerjanya. Apa sih bahaya kecelakaan kerja? Bahaya adalah sumber potensial kerusakan atau kerugian yang berupa situasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian. Sedangkan risiko adalah kemungkinan dan konsekuensi terjadinya luka atau sakit. Bahaya sendiri memiliki beberapa jenis ya. Pertama, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi. Profil usaha pelaku UMKM. UMKM dari Ibu Junainah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Usaha tersebut sudah beliau jalani dari tahun 2015. Produk yang ditawarkan dari usaha Ibu Junainah yaitu makanan dengan komoditi utama pempek dan pendukung lainnya seperti sempol dan gorengan. Tentunya produk yang ditawarkan dari bisnis ini sangat digemari oleh banyak orang karena cita rasa dari pempek dan lainnya Ibu Junainah itu sendiri yang memiliki rasa yang gurih serta sangat cocok untuk cemilan. Kesan pertama pembeli sangat menentukan apakah dia akan membeli kembali produk tersebut lagi atau tidak. Untuk itu, Ibu Junainah selalu menjaga konsistensinya dari segi kualitas, kebersihan, dan rasa agar citra produk tersebut dapat dikenal dengan baik oleh konsumen, sehingga dapat menciptakan kepuasan konsumen dan diharapkan dapat membuat konsumen tersebut menyebarluaskan produk tersebut dengan merekomendasikan kepada orang terdekat. Pelayanan merupakan salah satu hal penting dalam bisnis apapun. Dengan pelayanan yang baik, tentunya konsumen akan berlangganan. Bisnis dari Ibu Junainah merupakan bisnis yang dive-in atau makan di tempat. Bisnis ini memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap konsumen. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh bisnis ini adalah dengan selalu ramah kepada para konsumen. Dengan cara itu, Ibu Junainah mengatakan bahwa dengan keramahan kepada konsumen mampu membuat konsumen merasa nyaman, karena konsumen merasa memiliki teman saat akan makan di tempat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan agar bisnis dapat terus berkembang. Salah satunya adalah dengan pemasaran yang baik. Bisnis Ibu Junainah memasarkan produknya dengan cara menawarkan kepada tetangga dan masyarakat umum ataupun kepada kerabat. Sekarang ini, dengan berkembangnya digitalisasi, membuat bisnis ini menerapkan pemasaran melalui media sosial, seperti Facebook untuk mengkait jangkauan pasar yang lebih luas agar mendapat konsumen yang lebih banyak pula. Sehingga usaha yang dilakukan Ibu Junainah terus berkembang.
Usaha di bidang makanan memiliki resiko jika dalam sehari produk yang dijual tidak berhasil terjual semua. Produk tersebut akan basi atau tidak layak dijual lagi, sehingga Ibu Junaina memilih untuk mengkonsumsinya bersama keluarga atau dibagikan ke tetangga terdekat, agar kerugian yang dialami masih bisa dimanfaatkan dengan cara mengkonsumsi produk tersebut. Dalam proses pembuatannya, pastinya ada kecelakaan kerja yang dialami. Usaha dari Ibu Junaina ini sangat membutuhkan suntik dana, baik itu dari investor ataupun dengan melakukan pinjaman kepada bank. Karena ada keinginan dari Ibu Junaina untuk membuka kios baru guna mengembangkan usahanya menjadi lebih maju lagi. Terlebih lagi, dengan adanya pandemi seperti saat ini, mau tidak mau Ibu Junaina tetap harus berjualan walaupun pemasukan yang didapatkan tentu menurun dari sebelum pandemi. Oleh karena itu, Ibu Junaina juga mempromosikan usahanya melalui media sosial yang melayani pesanan secara online ataupun juga bisa drive-in makan di tempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Banyak sekali resiko-resiko yang dapat terjadi ketika melakukan proses pembuatan. Pada UMKM pangan pembuatan pempek yang saya survei, terdapat beberapa resiko yang bisa menimbulkan terjadi kecelakaan kerja berupa luka bakar. Seperti yang saya dapatkan di lapangan, pemilik tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap atau tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan penggorengan pempek. Di lingkungan kerja, pegawai terdapat banyak tabung gas LPG yang tidak disimpan di tempat terpisah dari ruangan pembuatan pempek yang dapat memicu terjadinya ledakan sewaktu-waktu. Posisi gas LPG yang sangat berdekatan dengan kuali penggorengan yang seharusnya jarak minimal antara keduanya 1 meter, terdapat risiko juga akibat korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran, dan lain-lain. Berikut merupakan dokumentasi dan cuplikan wawancara saya dengan pelaku usaha. Berikut ini merupakan proses pembuatan pempek yang dilakukan oleh Ibu. Baik, berikut adalah proses saya wawancara dengan Ibu Jenera. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Nak? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Ramadan dengan NPM 2011011024. Iya. Sebelumnya saya minta izin untuk mewawancarai Ibu terkait tugas saya tentang analisis hazard dan K3. Iya. Oke, sebelumnya mungkin boleh ya Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ya, nggak apa-apa. Nama Ibu Junaina. Oke, Ibu Junaina, Ya. kalau boleh tahu usaha Ibu ini, usaha UMKM Ibu ini di bidang apa nih Ibu? Oh, Ibu jualan makanan pempek lah, yang terutama pempek. Terus ada sampingan lagi buat sempol, terus gorengan. Tapi yang pokoknya itu empek-empek Ibu yang dibuat usaha Ibu. Oke, jadi UMKM Ibu ini di bidang makanan dan memproduksi empek-empek gitu ya Bu ya, yang paling utama ya. Ya. Oke. Udah sejak kapan sih Bu usaha Ibu ini udah sejak kapan usaha Ibu berjalan? Sekitar tahun 2015 itulah, 2015 2016 itulah. Jadi dari sudah pertama Ibu cukup jualan. lama ya Bu ya. Iya, Sudah iya, alhamdulillah. 5 tahun 6 tahun ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami kecelakaan kerja nih Bu, kayak waktu memproduksi pempeknya perebusan atau penggorengan pempeknya gitu Bu? Ya, kalau perebusan enggak, cuman kalau penggorengan iya. Kenalah sedikit itu minyak, namanya kita ngebalik pasti kenalah sedikit mah gitu. Terus kalau misalkan Ibu terkena minyak kayak gitu tuh, penanganan Ibu bagaimana tuh? Ya Ibu langsung ini aja, pakai air, cuman yang mengalir airnya. Terus sampai dingin itu, barusan udah lah nyiramnya. Oke, benar, baik. Jadi emang ya Bu, kalau misalkan kita terkena minyak atau air panas gitu, kita harus disiram ya, air yang mengalir. Jadi sampai nggak rasa panas lagi, terus barusan berhenti lah itu airnya. Oke Bu, mengingat saat ini sedang pandemi ya Bu, apakah bisa dikatakan usaha Ibu itu masuk yang terkena pandemi Bu? Ya betul lah Nak, bener-bener pokoknya itu kena bener Ibu itu. Ya kemana lagi lah ya, pokoknya usaha Ibu ya agak menurun lah, bukan agak menurun betul lah, dapat uangnya itu menurun betul gitulah usaha Ibu itu.
dibilang separuh pun enggak lah gitu, pokoknya sulit betul lah masalah pandemi inilah ke usaha ibu. Jadi usaha pandemi ini bisa menurunkan omset ibu ya Bu? Betul-betul pengaruh besar bener kok sekarang ini. Cuman ya kayak mana ibu jalanin aja lah walaupun sebegitu sulitnya gitu. Baik Ibu, mungkin itu saja wawancara singkat saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan melihat proses produksi Ibu. Ya, sama-sama kalau gitu nak ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah cuplikan video wawancara saya dengan pelaku UMKM. Kesimpulan dari materi hari ini adalah keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Prosedur yang berkaitan dengan keamanan atau SOP, yaitu Standard Operation Procedure, wajib dilakukan. Penyebab luka bakar tersering adalah terkena api langsung yang dapat dipicu atau diperparah dengan adanya cairan yang mudah terbakar seperti bensin, gas kompor di rumah tangga, cairan dari tabung pemadam api yang akan menyebabkan luka bakar pada seluruh atau sebagian tebal kulit. Nah, gimana nih teman-teman terkait video pada kali ini? Cukup seru bukan? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.